Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Museum Virtual Manik-Manik Islam Kuno, koleksi Museum Al-Quran. Nah, museum ini buka selama 24 jam dan masuknya gratis. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam museum ini. Saat pertama kali memasuki museum, hal yang pertama kita lihat adalah tayangan video. Nah, video ini adalah video pembukaan Museum Artstep yang telah dibuat. Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Museum Virtual Manik-Manik Islam Kuno, koleksi Museum Al-Quran. Di sini saya Halimatus Sadia dari kelas reguler BES tahun 2022, jurusan Pendidikan Sejarah yang merupakan pembuat museum virtual ini. Saya akan mengajak kalian untuk berkeliling dan melihat koleksi-koleksi manik-manik Islam kuno. Nah, manik-manik Islam kuno ini adalah manik-manik yang ditemukan di Status Bongal, tepatnya di Desa Jagojaru. Selamat menyaksikan. Nah, setelah menyaksikan video pembukaan, kita ke sebelah kiri. Nah, di sini ada foto tentang pemilik museum virtual ini, yaitu Halimatus Sadia dengan NIM 3222421007. Nah, di sebelah sini itu ada penjelasan mengenai Museum Al-Quran, situs Bongal, dan jenis manik-manik Islam kuno. Nah, ini yang pertama ada Museum Al-Quran. Di sini dijelaskan tentang sejarah Museum Al-Quran beserta apa saja artefak ataupun peninggalan yang ada di dalam museum ini. Nah, di sebelahnya ada penjelasan dan foto mengenai situs Bongal. Nah, situs Bongal ini adalah tempat ditemukannya manik-manik Islam kuno. Di sini sudah dijelaskan deskripsinya dan terdapat sumbernya juga. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis manik-manik Islam kuno berdasarkan warna, yaitu polikrom dan monokrom, serta berdasarkan bahan, yaitu kaca dan besi. Nah, di sini ada deskripsinya, bisa kalian baca. Nah, di sebelahnya itu ada ucapan selamat datang dan di bawahnya itu ada tanda panah yang bisa mengarahkan kita ke dalam museum ini, dan kita masuk ke dalam ruangan selanjutnya. Nah, di sini ada pameran yang pertama, yaitu manik kaca monokrom. Nah, di sini juga sudah ada deskripsinya dan sumbernya juga sudah jelas. Nah, kita bisa baca di sini. Kemudian untuk pameran kedua atau koleksi kedua, yaitu ada manik kaca monokrom atau manik bunga yang ditorehkan. Sini juga sudah ada deskripsinya dan sumbernya, kita bisa baca sama-sama di sini. Kemudian koleksi ketiga, yaitu ada manik-manik yang berbentuk angka 8. Di sini namanya itu manik kaca monokrom atau manik kaca lapis perak. Di sini juga deskripsinya juga sudah ada dan bisa dibaca. Selanjutnya untuk koleksi keempat, yaitu ada manik kaca monokrom atau manik silinder hijau. Sini juga sudah ada deskripsinya dan sumbernya tertera. Nah, untuk koleksi kelima kita terus ke sini. Dan ini dia koleksi kelima, yaitu ada manik kaca monokrom atau manik tong tembus cahaya biru. Kemudian di depannya itu ada koleksi keenam, yaitu manik kaca monokrom, dan koleksi ketujuh itu juga ada manik kaca, dan koleksi kedelapan sebelah sini itu ada manik monokrom kaca juga. Nama maniknya adalah manik bir tembus cahaya biru. Di sini ada deskripsi dan sumbernya juga. Nah, di sebelahnya ini adalah koleksi ke-9. Nama maniknya adalah manik kaca monokrom atau manik mozaik mata yang berwarna biru.
Nah, selanjutnya ada koleksi ke-10 yaitu manik lipat. Nah, manik ini adalah jenis manik kaca dan polikrom. Nah, lanjut kita pergi ke sebelahnya. Di sini ada tanda panah untuk mengarahkan. Nah, langsung saja kita ke sebelahnya. Nah, di sini juga terdapat beberapa koleksi manik-manik Islam kuno. Nah, yang di sebelah kiri ini ada manik-manik mata mozaik juga. Dan koleksi ke-12 ini adalah manik-manik monokrom cincin, dan di sini juga banyak jenis manik-manik yang lain yang bisa kita lihat. Nah, ini adalah koleksi terakhir, yaitu koleksi manik-manik kaca polikrom atau namanya manik-manik mozaik multiwarna. Nah, jadi jumlah koleksi yang ada di museum ini sebanyak 21. Nah, selanjutnya kita pergi ke ruangan di sebelah sini di depannya. Nah, di ruangan ini terdapat 2 foto mengenai kotak yang berisikan koleksi manik-manik Islam kuno. Nah, di sini ada manik-manik polikrom, manik-manik monokrom, manik-manik kaca dan besi. Ini semua disatukan di dalam kotak ini dan disimpan dengan baik. Di sebelah sini juga sama, koleksinya diletakkan secara bersamaan semua di kotak ini. Deskripsinya juga ada, bisa kalian baca. Nah, ini adalah foto gelang yang terbuat dari berbagai macam jenis manik-manik Islam kuno, dan warna gelang ini sangat cantik diperpadukan antara manik monokrom dan polikrom. Sini juga ada deskripsinya, bisa dibaca ya. Nah, kemudian kita pergi ke sebelah kirinya. Di sini ada satu ruangan yang dikhususkan untuk menonton video mengenai manik-manik Islam kuno ini. Nah, mari kita lihat videonya. Penemuan manik-manik di situs Bongal dimulai dari kegiatan penambangan emas oleh penduduk setempat di desa Jago-Jago yang terletak di antara Sungai Lumut dan Samudra Hindia, atau tepatnya sebagai jalur perdagangan penting secara historis. Awalnya, penemuan manik-manik ini tidak dianggap bernilai historis. Namun, Museum Sejarah Al-Quran dan lembaga arkeologi lainnya mengungkapkan bahwa Bongal merupakan pusat perdagangan kosmopolitan yang terhubung dengan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur. Manik-manik yang ditemukan bukan hanya barang dagangan, tetapi juga sebagai elemen budaya yang mencerminkan interaksi sosial dan budaya di Bongal, serta memberikan wawasan tentang perdagangan dan kehidupan sehari-hari di masa itu. Manik-manik ini masuk ke dalam kategori Islamic Beads atau manik-manik yang berasal dari dunia Islam Timur Tengah abad 7-9 Masehi. Diperkirakan manik-manik ini telah ada dan beredar di Sumatera sebelum era pra-Islam. Manik-manik Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan warna dan bahan. Yang pertama berdasarkan warna. Terdapat 2 jenis warna manik-manik Islam. Yang pertama monokrom. Manik-manik ini memiliki satu warna tunggal seperti kuning atau merah tua dan sering digunakan dalam berbagai ritual. Yang kedua ada polikrom. Manik-manik ini memiliki variasi warna dan motif yang beragam seperti kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru. Yang kedua berdasarkan bahan. Terdapat 2 jenis bahan manik-manik Islam. Yang pertama ada kaca. Manik-manik kaca umumnya ditemukan dalam kedua kategori warna dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi.
Yang kedua, batu. Manik-manik batu seperti kornelian dan kuarsa juga digunakan sebagai perhiasan dan simbol status sosial. Peninggalan manik-manik Islam kuno ini adalah warisan budaya yang bernilai tinggi, mencerminkan sejarah, seni, dan identitas peradaban masa lalu. Menjaganya berarti melestarikan jejak penyebaran Islam serta menghormati keterampilan leluhur kita. Selain sebagai sumber pembelajaran sejarah bagi generasi muda, manik-manik ini juga mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga penting untuk dilestarikan agar terus memberi manfaat edukatif dan inspiratif bagi masyarakat. Nah, selain video, di ruangan ini juga terdapat beberapa kata ataupun question tentang pentingnya menjaga warisan budaya, khususnya manik-manik Islam ini, karena manik-manik Islam ini sangat penting dan dijadikan bukti bahwa peradaban Islam di Sumatera Utara pada masa itu sangatlah maju. Nah, setelah itu kita bisa keluar dari museum ini dari sebelah kanannya. Nah, di sini itu ada pintu keluar, bacanya exit, dan di sini juga ada keterangan ataupun kata-kata tentang terima kasih sudah berkunjung di museum ini. Nah, kita keluarnya dari sini. Nah, di bagian belakang museum ini didesain dengan adanya beberapa pohon hias. Nah, di bagian depan museum didesain dengan beberapa bangku, meja, pohon, dan bunga yang menambah keestetikan dan kemenarikan museum manik-manik Islam kuno ini.